Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas topik dasar pemrograman, yaitu flowchart penjumlahan dengan bilangan faktorial. Menjumlahkan dengan faktorial. Jika sebuah contoh soal sebagai berikut, yaitu 1/2 dalam kurung 2 faktorial dikurang 2/3 kali 4 faktorial ditambah 3/4 kali 6 faktorial. Dengan pola deret semacam ini kita bisa melihat bahwa angka selanjutnya adalah 4/5 kali 8 faktorial dan seterusnya. Dengan syarat suku yang ikut penjumlahan adalah S lebih besar 0,0003. Dan kata lain bahwa jika suku penjumlahan berikutnya nilainya sudah lebih kecil dari 0,0003, maka suku tersebut tidak termasuk dalam penjumlahan atau sudah tidak dimasukkan. Jadi misalnya suku keempat 4/5 dalam kurung 8 faktorial, hasil pembagiannya sudah lebih kecil dari 0,0003, maka suku keempat ini tidak termasuk. Tapi kalau dia masih besar dari 0,0003, maka itu masih termasuk dalam bagian penjumlahan. Pola deret semacam ini dapat kita jumpai dalam soal-soal kalkulus. Identifikasi masalah. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa identik dengan contoh penjumlahan sebelumnya, yaitu penjumlahan dengan bilangan pecahan dengan variasi penjumlahan dan pengurangan selang-seling. Hanya saja perbedaannya bahwa sekarang terdapat deret faktorial pada bagian penyebutnya, 2 faktorial, 4 faktorial, 6 faktorial, dan seterusnya. Faktorial sendiri dalam matematika adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Rumus umumnya adalah misalnya n faktorial adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 sampai pada angka terkecil yaitu 1. Misalnya 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dari pecahan awal kita bisa keluarkan nilai-nilai awalnya. Yang pertama, angka pembilang yaitu 1, kita kasih simbol L dengan pola bertambah 1. 1, 2, 3 berarti N L tambah 1. Kemudian di bagian penyebut angka 2 ini kita kasih simbol M dengan pola bertambah 2, 3, 4. Kemudian untuk nilai 2, 4, dan 6 kita kasih nilai awal 2 dan bertambah 2. Selanjutnya untuk perhitungan faktorial sendiri kita harus membuat persamaan untuk perhitungan berulangnya. Nilai awal perhitungan faktorial berulang yaitu fak sama dengan 1, dan kita ambil para variabel lain yaitu i untuk membuat perhitungan berulang bertambah setiap bilangan faktorial, yaitu i sama dengan 1, maka rumusnya menjadi nilai faktorial fak dikali i. Faktorial akan dihitung sampai i mencapai n. Jadi kalau i nya sudah misalnya 4 faktorial, perhitungan berulangnya akan berhenti ketika sudah mencapai i sama dengan n. Suku pecahan rumusnya adalah S L dibagi M kali fak. Nah, nilai faktorial inilah yang dihitung pada persamaan ini.
dengan syarat S lebih besar 0,0003 untuk dapat masuk perhitungan. Adapun untuk rumus untuk penjumlahan, karena ada pengurangan penjumlahan, maka seperti biasa ditulis sum sama dengan sum ditambah min 1 pangkat M kali S. Pangkat M-nya adalah pangkat bilangan genap. Kita ambil yang ini, nilai yang sama, karena di bagian depannya ini positif dan sumnya sendiri adalah 0. Algoritma penjumlahan faktorial. Kita mulai, data awalnya kita tentukan semua, sum sama dengan 0, L sama dengan 1, M sama dengan 2, N sama dengan 2. Kemudian data awal faktorial, Fak sama dengan 1, I sama dengan 1. Selanjutnya menghitung nilai faktorial, Fak sama dengan Fak kali I, 1 kali 1. Apakah I-nya sama dengan N? Jika T atau tidak, maka dijumlahkan I tambah 1, lalu kembali ke nomor 4. Ini adalah looping untuk perhitungan faktorial. Jika sudah mencapai 2, maka selanjutnya menghitung suku S-nya, yaitu L per M kali faktorial. Jika S-nya lebih besar dari 0,0003, maka menghitung penjumlahannya, sum sama dengan sum tambah min 1 pangkat M kali sukunya. Dengan pola deret, L sama dengan L tambah 1, M sama dengan M tambah 1, N sama dengan N. Di sini N tambah 2 ya, bukan N tambah 1. Terus kembali ke nomor 3. Jika tidak, dengan kata lain S-nya sudah lebih kecil dari 0,0003, maka mencetak hasil sum yang terakhir. Selesai. Selanjutnya kita membuat flowchart-nya. Tentu dimulai dengan start, mulai. Kemudian menentukan semua parameter nilai awal. Pertama sum, di sini 0, tambah nilai awal untuk sum sama dengan 0. Kemudian L sama dengan 1, M sama dengan 2, N sama dengan 2. Selanjutnya untuk perhitungan looping faktorial. Nilai awal faktorial, Fak sama dengan 1, I sama dengan 1. Kemudian Fak sama dengan rumus untuk perhitungan faktorial, Fak sama dengan Fak kali. Kemudian apakah I sama dengan N? Untuk mendapatkan angka 2, faktorial, 4 faktorial, 6 faktorial, dan seterusnya. Jika tidak, maka faktorial akan dihitung sampai mendapatkan nilai N. Jika sudah ya, maka menghitung nilai S, L per M kali faktorial. Kemudian blok pertanyaan, apakah S lebih besar dari 0,0003? Jika ya, maka menghitung nilai sum sama dengan sum tambah min 1 pangkat M kali S, L tambah 1, M tambah 1, dan N tambah 2. Kembali ke faktorial, menghitung faktorial kembali, karena faktorial ini perhitungannya selalu menghitung dari bilangan faktorial itu, kemudian mundur kurang 1 sampai mendapatkan angka 1. Jika sudah S-nya kurang dari 0,003, maka suku itu sudah tidak masuk dalam penjumlahan, sehingga akan dicetak sum yang terakhir. Dan selesai. Untuk melihat apakah flowchart ini sesuai dengan hasil yang diharapkan, kita bisa menguji untuk 3 suku pertama, apakah ini hasilnya sudah sesuai dengan jawaban yang benar. Pengujian. Start, sum sama dengan 0, L sama dengan 1, M sama dengan 2, N sama dengan 2. Faktorial sama dengan 1, I sama dengan 1. Turun ke bawah, faktorial sama dengan faktorial kali I.
hasilnya 1. Kemudian apakah I sama dengan N? Nah, I-nya 1, N-nya 2, berarti tidak. Maka I ditambahkan I tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian kembali ke faktorial. Menghitung kembali faktorial kali I, 1 kali 2 sama dengan 2. Terus turun ke bawah. Apakah I sama dengan N? I sama dengan 2, N sama dengan 2. Berarti jawabannya ya. Maka menghitung nilai S, L 1, M-nya 2, faktorialnya 2, maka hasilnya adalah 1 per 2 kali 2, 0,25. Nah, hasil ini sudah sesuai dengan suku pertama, yaitu 0,25. Kemudian turun ke bawah, apakah S lebih besar dari 0,0003? Apakah 0,25 nilainya lebih besar dari ini? Ya, tentu saja. Jawabannya adalah ya. Maka ya flowchartnya berlanjut ke samping, menghitung nilai sum. Sum adalah sum tambah min 1 pangkat M kali S. Sum awal 0, kemudian min 1 pangkat M nya 2, berarti pangkat positif 0 tambah 0,25. Selanjutnya L tambah 1, M tambah 1, dan N tambah 2. Kembali ke atas, menghitung kembali faktorial kali I sama dengan 1 kali 1. Apakah I-nya sama dengan 4? Nah, N yang pada suku berikutnya itu adalah 4. Ini N yang berikutnya adalah 4. Jadi perhitungan faktorialnya akan terus berulang sampai mendapatkan I sama dengan 4. Sini dapat 3, masih berulang, faktorial dihitung lagi, 2 kali 3, 6. Apakah I sama dengan 4? Masih 3, maka masih berlanjut, I sama dengan I tambah 1, 4. Sekarang sudah mendapatkan 4, maka jawabannya adalah ya. Dengan terlebih dahulu menghitung faktorial, yaitu faktorial kali I. Faktorial terakhir adalah 6, dan nilai I terakhir adalah 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Apakah I sama dengan 4? I-nya sudah 4, berarti jawabannya ya. Saja menghitung nilai S, yaitu L per M kali faktorial 2 per 3 kali 24. Jawabannya adalah 0,02778. Apakah nilai ini lebih besar atau lebih besar dari 0,0003? Jawabannya masih ya. Maka kembali menghitung ke samping, menghitung sum 0,25, nilai sum terakhir, dan S yang terakhir adalah 0,02778. Karena di sini M-nya berpangkat ganjil, maka dikurang 0,25 kurang 0,02778. Selanjutnya kembali menghitung L sama dengan 3, M sama dengan 4, dan N sama dengan 6. Kembali ke atas. Selanjutnya berulang lagi di pencarian faktorial sampai bilangan faktorial 6. Jadi terjadi perhitungan berulang atau looping sampai mendapatkan faktorial 6. 6 faktorial adalah 720. Ketika sudah mencapai I sama dengan 6, ya, maka berlanjut ke bawah menghitung suku penjumlahan sebesar 0,00104. Nilai ini masih lebih besar dari 0,003, sehingga masih berlanjut, dan begitu pula nilai faktorialnya melakukan perhitungan berulang sampai mendapatkan angka N sama dengan 8, berarti 8 faktorial, yaitu 40.320. Nah,
Nah, selanjutnya ketika I sama dengan 8, maka menghitung S berikutnya, yaitu L per M kali faktorial. L-nya pada suku keempat itu adalah 4, kemudian M-nya adalah 5, dan faktorialnya 40.320. Hasilnya adalah 0,00002. Apakah nilai ini lebih besar dari 0,0003? Tentu jawabannya tidak, karena nilainya sudah sangat kecil dari 0,0003. Maka flowchart-nya sudah berlanjut ke bawah, dan akhirnya di print nilai terakhir dari sum. Nilai terakhir dari sum adalah 0,22118, dan berakhir. Demikian contoh soal perhitungan penjumlahan dengan menggunakan atau terdapat unsur faktorial di dalamnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.